Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira Ignatia dengan NPM 23081010156 dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur dan Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan implementasi kurikulum pembelajaran data science dan generative AI dalam pengembangan sistem perencanaan rute wisata Yogyakarta. Oke, lokasi PLK atau MBKM yang saya pilih di sini adalah PT Mitra Talenta Group atau yang sering disebut dengan Celerate, dan saya melakukannya secara daring atau online. Di sini tiap minggunya kami mendapatkan modul yang berbeda-beda dan selalu berganti tiap minggunya ya. Di sini terlihat ada data science and NLP fundamental, statistical thinking for data, Python Kit and Streamlit for data, applied machine learning, applied deep learning, generative AI foundation, from engineering and techniques, building AI apps with LangChain and RAG. Dan di situ ada final project juga yang biasanya dipandu oleh mentor group. Lalu di sini tiap setelah selesai kelas atau selesai materi per modul akan diadakan post test per modulnya. Lalu tugas per modul setelah modul eh, misalkan jika modul baru selesai selama beberapa kali pengajaran, selama beberapa kali pertemuan, setelah itu akan ada tugas yang disertakan setelahnya. Untuk yang bagian tas satu dan tas 2 untuk yang mentoring group itu adalah pengerjaan untuk final project yang berkelompok. Di sini saya akan menjelaskan rekognisi untuk mata kuliah pemrograman API. Kenapa selaras? Karena ada penerapan materi pengemasan model kecerdasan buatan menjadi web API custom siap pakai di server produksi. Lalu praktik pemrograman integrasi asinkron dan jabat tangan data atau handshake backend server flash ke endpoint Google Gemini REST API. Implementasi tata cara penyembunyian, proteksi kuota panggilan atau rate limiting, dan enkripsi kunci autentikasi eksternal atau secure API key handling via file. Lalu konsumsi API sisi klien memanfaatkan browser geolocation API untuk menangkap titik koordinat dari perangkat. Lalu ada rekomendasi mata kuliah untuk data mining, penerapan pembersihan data atau data cleaning, penanganan nilai kosong atau missing values, konversi tipe data angka via Pandas pipeline, dan penghapusan duplikasi berkas. Praktik teknik text mining melalui normalisasi string kata tekstual menjadi lowercase tanpa simbol untuk digabungkan menjadi kolom search text, indeks pencarian semantik cerdas. Lalu pelaksanaan analisis data eksploratif EDA untuk pengenalan karakteristik sebaran data, visualisasi diagram lingkaran, grafik batang, dan ekstraksi insight dataset pariwisata. Lalu untuk rekognisi mata kuliah machine learning, di sini ada eksperimen pembangunan ragam algoritma klasifikasi regresi terawasi atau supervised learning menggunakan model naive Bayes, KNN, SFM, Random Forest, hingga XGBoost. Lalu ada pelaksanaan rekayasa fitur lanjut, optimasi pengenalan parameter, hiperparameter, penanganan data imbalance, serta pengujian komponen evaluasi via confusion matrix dan kurva erosi AUC. Dan yang terakhir, implementasi persamaan matematika trigonometri geodesi via algoritma Haversine untuk penentuan radius kilometer serta pengujian komponen evaluation matrix di laboratorium. Sekarang kita masuk di latar belakang untuk tugas pokok final project-nya. Ya, digitalisasi di sini mendorong putaran informasi sektor pariwisata Yogyakarta sebagai destinasi unggulan memiliki ratusan objek wisata yang biasanya buat wisatawan itu bingung. Jadi ini adalah latar belakang kenapa kami membuat website atau aplikasi ini. Lalu ada profil dataset wisata. Setelah data dibersihkan, itu bersihnya jadi ada 167 objek wisata dengan rata-rata rating wisata itu ada 4,49. Lalu setelah kami bersihkan juga dan kami rapikan dari beberapa data, kami menyimpulkan atribut data yang kami gunakan itu ada nomor, nama, type, vote average, vote count, HTM weekdays, HTM weekend, latitude, longitude, image, description, map URL, sama search text. Lalu di sini metodologi proyek kami yaitu tahapan pengembangannya dari pengumpulan data, data preprocessing, analisis data, implementasi sistem rekomendasi, integrasi generative AI, dan pengembangan aplikasi deployment. Lalu ini adalah alur dari data
preprocessingnya. Jadi kami dari validasi data dulu, lalu konversi tipe datanya, lalu melakukan data cleaning, setelah itu missing value handling, baru kami lanjut ke duplicate removal, lalu text normalization, klasifikasi kategori seperti yang saya jabarkan tadi, lalu eh, dan nantinya akan membentuk search text generation. Ini dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses rekomendasi nantinya. Lalu analisis data, ini kami analisis kategori wisatanya seperti ini. Kategori wisatanya nanti ada 5. Budaya, ini secara garis besarnya, budaya dan sejarah, alam, buatan, pantai, dan pusat perbelanjaan. Lalu analisis rating, rating minimum itu yang kami dapat dari data kami adalah 4,0, rating maksimum 5,0, dan rata-rata rating dari seluruh wisata yang kami dapat itu 4,49. Lalu analisis spasi, seluruh destinasi memiliki data latitude dan longitude yang digunakan untuk perhitungan jarak menggunakan algoritma Haverside. Nah, kami di sini menggunakan weighted content based recommendation. Metode ini merupakan pengembangan dari content based recommendation yang digunakan untuk pembobotan multi kriteria. Parameter yang digunakan di sini adalah kategori, kesesuaian jenis wisata, keyword, kesesuaian kata kunci yang nanti akan dimasukkan oleh user, jarak, kedekatan lokasi pengguna dengan wisata, lalu rating kualitas destinasi. Nanti alur perhitungannya yaitu user input, lalu inputnya itu di bagian kategori dan keyword, lalu menggunakan Haversine tadi untuk menghitung jarak, lalu normalisasi rating, lalu weighted scoring yaitu skor yang berapa persen nanti akan saya jelaskan, lalu ranking destinasi dan nanti muncul top 5 rekomendasi. Nah, di sini cara kerja algoritma Haversine-nya menghitung jarak antar lokasi pengguna dan destinasi. Inputnya nanti itu inputnya itu latitude user, longitude user, lalu latitude destinasi dan longitude destinasi. Outputnya nanti jarak kilometer antara user dan destinasi. Peran dalam sistem yaitu semakin dekat lokasi wisata dengan pengguna maka nilai rekomendasi yang muncul untuk pengguna nanti semakin tinggi. Nah, di sini mekanisme pembobotannya yaitu kriteria kategori itu 35%, alias kategori dan keywordnya 35%, berarti mereka adalah bobot tertinggi yang dipertimbangkan. Nanti pastinya misalkan cari candi, itu kategori candi akan muncul lebih banyak daripada misalkan jaraknya yang terdekat itu tempat makan, bukan candi. Justru yang dipikirkan adalah kategori dan keywordnya terlebih dahulu. Lalu jarak 20% dan rating itu 10%. Destinasi dengan skor tertinggi ditampilkan sebagai rekomendasi utama. Nah, arsitekturismenya komponen sistem, user interface, atau MLCS, JavaScript, Flash application, server, recommendation engine, SQLite database, Gemini API service. Nah, di sini ada deployment-nya. Kita buka. Nah, untuk candi, lalu untuk mengambil latitude dan longitude di sini nanti akan tertera ini adalah latitude dan longitude dari user. Kita cari wisata. Nah, di sini langsung keluar top 5 wisata terbaik untuk kami. Nah, kita lihat dari sini ya, Candi Pembakaran. Oke, di sini ada muncul ratingnya di Maps itu berapa, lalu pengunjungnya pernah berapa. Ini tentang destinasinya HTM Weekdays, HTM Weekend, lalu ini bisa untuk membuka Google Maps. Nah, ini kita bisa membuat itinerary dari perjalanan. Nah, nanti akan muncul inilah produk yang kami unggulkan yaitu AI generated itinerary-nya. Jadi nanti pengunjung bukan hanya bisa datang ke situ, tapi kita juga bisa memberikan tips-tips kunjungan untuk para user ya dan estimasi biaya yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Di sini kami juga ada tentang kami dari Jogja Trip ini, lalu panduan penggunaan aplikasi, lalu jelajah peta. Di sini ada yang biru-biru ini adalah wisata yang telah kami masukkan di dataset kami sebagai database dari Jogja Trip ini. Lalu ini adalah analitika persentase destinasi per kategorinya dan ini top 5 destinasi berdasarkan ulasan. Oke, dari saya cukup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.